Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beslaria Zahra dari kelas 11 IPS 1. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Kuharap semuanya sehat-sehat ya di rumah. Sekarang dengar-dengar coronavirus tuh lagi menjalar kemana-mana ya, lagi viral di mana-mana di kalangan berbagai dunia Asia Tenggara terutama, bahkan sampai ke negara tetangga, mulai dari Cina, Jepang, Thailand, Malaysia, Vietnam, dan lain-lain. Coronavirus atau yang biasa disebut dengan COVID-19 adalah peristiwa pandemi penyakit coronavirus 2019, bahasa Inggris Coronavirus Disease 2019 disingkat. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Cina, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Setelah beberapa orang mengalami pneumonia tanpa sebab yang jelas dan prosedur perawatan dan vaksin yang diberikan ternyata tidak efektif, kemunculan penyakit diduga berhubungan dengan pasar grosir makanan laut Huanan yang menjual hewan-hewan hidup. Sedikitnya 70% urutan genom SARS-CoV-2 sama seperti SARS-CoV. Wabah ini telah dinyatakan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, dalam kurung PHECI, oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang dikenal sebagai WHO pada 30 Januari 2020. Pernyataan ini adalah deklarasi ke-6 yang dilakukan oleh WHO sejak pandemi flu babi 2009. Xenofobia dan rasisme terhadap orang-orang keturunan Tiongkok dan Asia Timur terjadi sebagai akibat dari wabah COVID-19, dengan ketakutan dan permusuhan terjadi di beberapa negara. Gejala yang dilaporkan termasuk demam pada 90% kasus, kelelahan dan batuk kering pada 80% kasus, dan sesak napas 20% dengan gangguan pernapasan 15%. Sinar X pada dada menunjukkan tanda-tanda di kedua paru-paru. Tanda-tanda vital umumnya stabil pada saat masuknya mereka yang dirawat di rumah sakit. Tes darah biasanya menunjukkan jumlah sel darah putih yang rendah, leukopenia, dan limfositopenia. Uji diagnostik. Pada 15 Januari 2020, WHO menerbitkan protokol pengujian diagnostik untuk 2019 nCoV yang dikembangkan oleh tim virologi dari Rumah Sakit Charité di Jerman. Virus corona baru awalnya disimbolkan 2019 nCoV oleh WHO dengan huruf N yang berarti novel atau baru dan CoV yang berarti coronavirus atau virus corona. Virus ini tergolong dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae, dan genus Beta Coronavirus. 4 garis keturunan subgenus di mana 2019 nCoV bersama dengan SARS-CoV digolongkan dalam garis keturunan B, subgenus Sarbecovirus. Virus 2019 nCoV merupakan spesies ke-7 dalam keluarga Coronaviridae yang mampu menginfeksi manusia selain 2209E, NL63, EC43, HKU1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Sebagian besar virus corona bersirkulasi di antara hewan, tetapi 6 spesies di antaranya berevolusi dan mampu menginfeksi manusia seperti yang terlihat pada sindrom pernapasan akut berat atau SARS, sindrom pernapasan timur tengah atau MERS, dan 4 virus corona lain yang menyebabkan gejala pernapasan ringan seperti pilek. Keenamnya dapat menular dari manusia ke manusia. Meskipun tidak ada perawatan khusus untuk virus corona manusia pada umumnya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS menyarankan bahwa warga yang terinfeksi virus ini dapat meredakan gejalanya dengan minum obat flu biasa, minum cairan, dan istirahat yang cukup. Beberapa negara mengharuskan warganya untuk melaporkan gejala mirip flu ke dokter mereka, terutama jika mereka pernah mengunjungi daratan Tiongkok. nCoV saat ini tidak memiliki pengobatan yang efektif atau vaksin. Meskipun upaya untuk mengembangkan beberapa obat sedang dilakukan, gejala-gejalanya antara lain
demam, kesulitan bernapas, dan batuk yang digambarkan sebagai influenza. Untuk mencegah infeksi, WHO merekomendasikan mencuci tangan secara teratur, menutupi mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, dan hindari kontak dekat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua bisa menghindari atau mencegah yang namanya virus corona atau COVID-19. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Beslaria Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.